kalau boleh kita ngomong, kasarnya ngomong itu, di mana keramatmu, di mana keramat tempat ibadatmu, ya, di mana keramat dirimu. Berbeda dengan pola sekarang, saya harus jujur dan saya tidak mencela, namun niat saya adalah memperbaiki secara seksama. Yang bahwasanya masjidnya bagus-bagus, tapi kere masih ada di lingkungannya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis kono santara Hong wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Musibah itu ada di mana-mana ya. Bisa menimpa orang yang baik, bisa menimpa orang yang buruk, bisa menimpa orang yang alim, bisa menimpa siapa saja. Di antara yang tidak dikehendaki oleh manusia, namun akan terjadi pada setiap manusia, yaitu apes dan lupa. Nah, ini tentu terjadi. Apes itu ya sial, lupa itu ya lupa. Jadi hal yang demikian, mengapa itu terjadi adalah untuk mawas diri. Artinya, manakala manusia tidak dihadapkan dengan yang demikian, niscaya kita akan lalai. Lalai dianggapnya kehidupan ini hanya melaju secara fisik saja, secara lahiriah saja, dan melupakan yang adanya sukma. Sukma ini gaib, laksana angin. Angin itu tidak kelihatan, namun bisa dirasakan. Begitupun kebesaran Tuhan. Lalu melalui orang-orang yang tertentu, yaitu yang diutus, para Rasulullah, pada diri kita pun ada Rasulullah. Rasulullah yang termaksud adalah sukma pada diri manusia itu membawa utusan sesuai garis titis pepes teneng urip. Ya, sekali lagi, sukma tentu membawa perintah sesuai dengan garis titis pepes teneng urip. Ya, kepastian hidup. Saya tidak akan menjelaskan yang garis titis pepes teneng urip, namun yang jelas kita itu punya sukma, di mana sukma kita tentu membawa garis titis pepes teneng urip atau membawa layang kalimasada. Layang kalimasada yang termaksud dalam kejawen atau orang Jawa, setahu saya dari guru saya adalah beja, cilaka, istri, pati, dan rezeki. Lah ini diantara ya yang saya yakini adalah layang kalimasada adalah garis pepes teneng uripe menungsa, garis titis pepes teneng urip yang semestinya kita mengetahui. Lalu saya akan meranah. Tadi saya mengatakan bahwasanya apes itu akan menimpa kepada orang yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan. Lah ini untuk mengingatkan. Lalu saya pernah ditanya oleh beberapa orang ya, beberapa orang, kena apa sih pertapan itu juga bisa ambruk ya. Lalu kena apa sih tempat-tempat ibadat ini kok bisa, mohon maaf, ada yang kebakaran seperti kemarin tuh di Koja ya, Jakarta Utara, Masjid Islamic Center kalau nggak keliru itu kebakaran sampai dengan kubahnya itu ambruk ya, kubahnya itu ambruk. Lah saya tidak akan menyoroti yang jelek, artinya saya mesti berpijak kepada keluhuran bahwasanya saya mesti mengkontrol diri saya dan lalu saya wenang pula ya, wenang pula memberikan kontrol kepada yang lain. Intinya adalah saling merugi manakala hidup tidak saling mengingatkan, hidup tidak saling mengisi. Saya akan mengatakan bahwa seyogianya kita introspeksi dari manakah ini, kenapa sampai terjadi dan sampai ambruk sedemikian rupa, dan lalu untung tidak ada korban jiwa. Lah
saya memberikan sebuah wacana bahwasanya apes itu memang akan terjadi kepada siapa saja, namun kurang pantaslah ya, kurang pantaslah manakala sesuatu yang dibesarkan oleh umat ya, umat ini ya termasuk orang banyak ini kan umat ya, lalu dibesarkan dan lalu dimuliakan dan tertimpa yang demikian ya, artinya mengalami yang demikian lah. Kalau boleh kita ngomong, kasarnya ngomong itu, di mana keramatmu, di mana keramat tempat ibadatmu ya, di mana keramat dirimu, di mana keramat tempat ibadat ini lah. Lalu kita mestinya itu introspeksi yang saya maksud, dari manakah cara membangunnya, dan lalu yang lebih penting lagi, apakah tempat ibadat itu mesti dibangun dengan sekian biayanya. Dalam kata lain adalah apakah kita membangun tempat ibadat itu harus bermegah mewah, sedangkan di kanan kiri depan belakang mungkin ya dalam radius 100 meter, dalam radius 1 kilometer mungkin ya, mungkin masih ada orang yang tuna tanah, tuna rumah lah. Semestinya kita berpikir ibadah yang lebih real, lebih nyata, agar tidak ada pantelongsoning batin dalam umat ini, sehingga datang ke masjid hendak beribadat atau datang ke gereja hendak beribadat dalam suasana yang betul-betul damai, tentram, sejahtera, sehingga ibadahnya ini niscaya bukanlah ibadah yang mubah. Berbeda dengan pola sekarang, saya harus jujur dan saya tidak mencela, namun niat saya adalah memperbaiki secara seksama, yang bahwasanya masjidnya bagus-bagus tapi kere masih ada di lingkungannya. Kere, tuna tanah, tuna rumah, dan lalu mohon maaf, di masjid itu setiap kali akan ibadat yang dibicarakan itu keuangan ya, keuangan, bahkan ada kotak amal diambil oleh orang yang perlu diamali ya, lalu dia mendapat hukuman yang mohon maaf sampai diguyur atau dimandiin seperti mayat, dan lalu dia itu masih dibawa ke kepolisian. Saya melihat di sebuah konten ini kita mesti lebih bijak dalam melakoni peribadatan ya, kita mesti lebih teliti dalam melakoni peribadatan. Yang saya maksud adalah gemi nastiti ngati-hati. Nastiti itu ya teliti, ngati-hati ya keberhati-hatian, teliti dan berhati-hati dalam peribadatan sehingga tidak seremonial saja ya. Sekali lagi, tidak seremonial saja, sebab Tuhan tidak cukup hanya di kata-kata ya. Kita ya menyebut nama Tuhan itu bagus, namun lebih baik kita menindaki perintah Tuhan ya. Sekali lagi, yang namanya Tuhan tidak cukup disebut-sebut saja ya. Tuhan tidak cukup disebut-sebut saja, namun tindakan nyata dalam peribadatan gitu. Artinya saya tadi mengatakan bahwa masjidnya bagus sekali ya, namun di sisi kanan, kiri, belakang ya, itu masih ada orang yang menangis karena mohon maaf tidak punya tanah, tidak punya rumah. Dan lalu yang lebih mohon maaf ya, yang lebih sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya, menurut yang lain mungkin masuk akal. Tempat ibadat ini milik siapa? Kenapa dikunci? Hanya mungkin takut kehilangan toa ya, hanya mungkin takut kehilangan yang lainnya. Lah sedangkan yang di sana yang telah beramal sejak puluhan tahun, sejak ratusan tahun mungkin, adalah ingin ya amalnya itu sebagai jariah, di mana amal jariah kata Pak Kiai saya itu adalah masih bergulir sehingga memberikan manfaat bagi orang yang memberikan jariah. Lah sekarang kebalikannya gitu loh. Jadi intinya mari kita introspeksi bahwasanya tempat ibadat ini seyogianya lebih dimanfaatkan, tidak hanya seremonial, tapi praktek dan tindakan nyata dalam peribadatan. Saya rasa demikian. Terima kasih.